Sekarang Imad Banten itu ijtihad itu. Ijtihad itu. Benar 1-2 pahala, salah 1 pahala, udah ijtihad itu. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar nggak Pak Alwi itu Habib gitu itu? Benar nggak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiah? Salah dapat pahala. Kalau betul-betul ya, betul-betul dulu ya, serius ya, bukan serampangan, bukan. Betul ijtihad, penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Begitupun tidak ada namanya Ubaidillah, enggak ada. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar, Rizik. Syihab itu klannya Syihab itu. Namanya Rizik kan. Bahar. Gak ada Habib nama Muawiyah, gak ada. Yazid gak ada. Ubaidillah juga gak ada. Ubaidillah gak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya gak mengatakan 100% ya. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Fasamajullah balla buddha idmar Allah zakarna. Semuanya kehendak Allah, bukan semua maunya Muhammad. Dia menghadap Baitul Maqdis kemudian pindah ke Ka'bah bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan, semuanya perintah Allah. Wa idza kana kadzalik faqad zalat tariqatut takhir. Demikian maka pilihan tadi sudah hilang, sudah enggak ada pilihan. Wa nadhiruhu idza aqbala ahaduna ala waladih faqad amarahu bi umur katsirah murattabah faqala lahu kaifa tasarrafta faqad taba'ta ridai. Seperti ada ayah perintah banyak hal pada anaknya, perintah hal yang banyak dengan tertib lah. Kamu harus begini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kemudian ayah mengatakan, kamu jalankan ya sesuai sesukamu lah. Sesukamu, bicaranya kamu bekerja, ayo silakan. Fa innahu yahmalu dzalik ala ma amaru al wajh alladhi amaru min tadhiqin aw takhir. Maka perintah orang tua ini menunjukkan apa? Menunjukkan boleh-boleh saja takhir, boleh pilih. Wa yahmalu dzalika ala takhir al mutlaq. Tapi tidak bebas sekali, tidak bebas sama sekali tidak. Al-qaul tsani wa qaul man za'ama anna hadhihi al-ayat nazala fi amri siwa shalah. Nanti pendapat kedua apa? Ayat ini turun tidak ada kaitan dengan masalah salat. Falahum aidan wujuh. Ada alasan banyak. Awwaluha annal ma'na anna haula'i alladzina zalamu biman masajidi ayyukra fi ismi wa sa'u fi kharabi ulaika hum lahum kadza wa kadza. Artinya apa artinya? Mereka yang zalim, yang menghalangi masjidku kata Allah agar disebut namaku di dalam masjid dan mereka berusaha menghancurkan masjid, maka mereka akan mendapat siksa. Tsumannahum ainama wallau haribina anni. Kemudian mereka itu kemanapun menghadap, lari dariku, kata Allah. Wan sultan dan dari kekuasaanku. Fa inna sultan yalhaquhum. Kekuasaan akan mengejar mereka. Jadi artinya ini bukan masalah sholat, bukan. Paham enggak? Wallahil masyriq maghrib. Allah mempunyai arah timur dan barat. Fa innama tuwajjuhakum, fa innama tuwallu fatamajullah. Kemanapun kamu lari, kemana kamu lari, di sana wajah Allah. Artinya kemanapun kamu lari, saya kejar. Allah nggak akan, orang yang menghalangi sholat, orang menghalangi masjid atau merusak masjid, ayo mau lari kemana? Wa qudrati tasbiqahum wa ana alaihim bihim.
dan kudrahku mendahului mereka. Dan saya wa'alim bihim, saya mengetahui persis mereka. La yakhfa alayya makanuhum. Alayya itu. La yakhfa alayya makanuhum. Di mana mereka sembunyi saya tahu. Wa fi dzalika tahdhir min al-ma'asi wa zid'an anta 'alaika biha. Ini merupakan peringatan keras agar tidak maksiat. Ya. Jadi ini malah ayat ini bukan enggak ada kaitan dengan sholat, bukan. Menerangkan Allah memiliki arah barat dan timur. Kemanapun mereka lari, kejar, saya kejar. Gak bisa lepas dariku, kata Allah. Wa qalu ta'ala inna Allah wasi'un alim nadhir qali in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Fala hadha kullu murad min si'atul ilm. Inna Allah wasi'un alim ay inna Allah lahu si'atul ilm. Allah sangat luas ilmunya. Wa nadhir wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sama dengan ayat Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Dan ada lagi ayat ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kalau kamu berbisik 3 orang, Allah nomor 4. Artinya tidak mungkin lepas omonganmu. Kamu bisik-bisik pelan-pelan dengan orang, 2 orang, Allah ketiga. Dengan 3 orang, Allah dengan 4 orang, Allah dan seterusnya. Wa qalu ta'ala rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman. Allah sangat luas melingkupi segala sesuatu, rahmatnya dan ilmunya. Wa qalu ta'ala wasi'a kulla syai'in ilman. Ay amma kulli syai', menyeluruh segala sesuatu Allah itu ya. Bi ilmih, dengan ilmunya, wa tadbiri dengan tadbirnya, wa ihata bihi dengan ruang lingkupnya, wa uluwi dengan ketinggiannya. Wah hasil Allah itu menguasai segala sesuatu, tahu segala sesuatu lah. Wa thaniha qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhakum an-Najashi qad mat fasallu alaih. Raja Najasyi yang melindungi Muhajirin antara Ja'far bin Abi Thalib antara lain, ya. Jadi waktu itu sudah tekanan Quraisy sangat luar biasa, maka Nabi membolehkan siapa yang kamu hijrah silakan hijrah. Pada hijrah ke Ethiopia, Habasya. Sebagian ke Cina malah, sebagian ke Cina, mati di Cina. Di Chengdu ada 2 di Chengdu itu. Itu hijrah pertama, sebelum ke Madinah belum, Nabi masih di Mekah. Sampai di sana, di mana? Di Ethiopia. Abu Jahal, Abu Sufyan nyusul, mengutus utusan. Ketemu Raja Najasyi, usir mereka itu. Itu penjahat. Dipanggil Najasyi. Gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Ja'far bin Abi Thalib, saudara Sayyidina Ali, kakaknya ya, menjawab, kami dulu nyembah berhala, sekarang nyembah Allah. Kami dulu makan bangkai, sekarang kita kalau nyembelih binatang dengan bismillah. Kami dulu gitulah. Kami dulu jahiliyah, sekarang setelah Islam jahiliyah. Bagaimana pendapatmu tentang Isa? Tentang Isa gimana pendapatmu? Wadhkur fil kitab Maryam. Tentang Maryam. Wadhkur fil kitab Maryam. Gimana? Itu tabadat makannya syarqiyah. Sampai menangis Najasyi itu. Sedangkan ayat yang dibaca oleh sahabat Ja'far itu. Cerita tentang Maryam tadi. Nah, enggak masuk Islam. Tapi ketika meninggal dunia, Nabi mendengar Najasyi meninggal dunia, mengajak sahabat nyolati, salat ghaib. Kata Nabi, inna akhakum, saudara kamu sekalian, An-Najasyi qad mat. Siapa namanya? Namanya siapa? Usaihim siapa namanya? Najasyi gelar raja, Najasyi. Usaihim ya. Namanya siapa namanya? Ashimah ya. Ashimah. Najasyi telah mati.
Fasallu alaih, ayo kita salat, nyalatin mereka. Qalu, sahabat berkata, nusolli ala rajulin laisa muslim. Kita nyolati orang yang bukan orang Islam. Fa nazala qaulu ta'ala, wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billah wa ma unzila alaikum wa ma unzila alaihim khashi'in la yashtaruna bi ayatin la thamanan qalila ulaika lahum ajrun 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Itu ayat Quran. Di antara ahli kitab ada orang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, yang diturunkan kepada mereka, yang punya hati yang khusyuk lillah, dan mereka tidak membeli ayat Allah dengan harga murah. Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Sari'ul Hisab. Jadi walaupun enggak masuk Islam, tapi Najasyi menghormati Al-Qur'an. Wa idza gimana? La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Kaum Muhammad akan jumpa orang sangat benci kamu, itu orang Yahudi. Ya, mau kapak-kapaknya benci kamu lah. Mau enggak usah ke Israel, enggak usah, enggak percuma. Wala tajidanna qawmal ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Kaum Muhammad akan jumpa orang yang simpati kamu, yaitu orang Kristen. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Karena di antara orang Kristen itu ada para pendeta yang hatinya tidak sombong. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul bil haqq tara ayun tafidu minad dam'. Ketika dibacakan kepada mereka, lihat air matanya menitik air matanya mendengarkan ayat Quran dibaca. Itu surat apa itu? Maidah ya. Pas juz ke-7 wa idza sami'u juz ke-7 wa idza sami'unya. Surat Maidah. Ya Allah, enggak ada ngapal. Ngajinya tafsir Rajid enggak ada apa Quran, ngajinya tafsir Rajid padahal. Wa idza sami'unya itu juz ke-7. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul haqq tara an tafidu min ad-dam'. Maidah, surah Maidah. Cepat. Maidah, ya. Faqalu innahu kana yusalli ila ghairi qiblah. Ya, Najasyi itu kan salatnya enggak madhab kiblat Rasulullah. Kenapa kita nyolati mereka? Turun ayat Quran lagi turun. Wallahil masyriq maghrib wa inna madrusatullah. Ini artinya apa? Ayat ini tidak hanya berurusan dengan sholat, bukan. Menghukumin Najasyi. Itu wallah itu bukan wallahu itu. Walillah itu. Alifnya sholat alifnya. Walillah bukan wallahu bukan. Walillahil masyriq maghrib. Wa ma'naha anna jihad allati yusallaf ilaiha al-milal min syarqin wa gharbin wa bainahuma kulluha li. Semua arah yang dituju oleh setiap orang sholat dari berbagai agama, mau timur mau barat, min syarqin wa gharbin wa bainahuma antara barat dan timur, kulluha semuanya li, punya saya kata Allah, punya saya. Faman wajjahu nahwa syai'in minha. Barang siapa menghadapkan mukanya pada suatu dari arah itu, bi amrin yuriduni, karena dia niat menyembahku, baik tagi taati, mereka dalam rangka taat kepadaku, wajadani hunak, mereka akan jumpa aku, akan menemukan aku di sana. Soal kemana saja, paham ya? Ai wajada thawabi, menjumpai pahala dariku. Fakana fi hadza udhrun Najasyi, maka ini merupakan udzur bagi Najasyi wa ashabu allazina matu al istiqbal al masyriq, yang mereka sampai mati menghadap kiblatnya ke timur. Wa nahu qouli ta'ala wa ma kana lidhu imanakum, Allah tidak menyanyiakan iman kamu sekalian. Wa tsalitsu lamma nazala qaulu ta'ala ud'uni astajib lakum, ayat yang mengatakan berdoalah kepadaku akan saya kabulkan untuk kamu semuanya. Qalu aina nad'u, doanya di mana ya? Yang mustajab di mana ya? Ayat ini, berdoalah kepadaku nanti akan saya kabulkan. Mau cari tempat yang mulia lah, tempat yang istimewa. Di mana kami berdoanya? Wa waqala Hasan, jalan gimana? Aina ma tuwallu fatamma wajhu. Doa mau di Indonesia, di Jakarta, mau di mana, enggak usah ke Abang.
Nggak usah ke Mekah. Asalkan ikhlas, astajib lakum. Itu artinya. Ini pendapatnya Imam Hasan. Yang pendapat tafsir ini pendapatnya Imam Hasan Basri, Imam Mujahid, Imam Ad-Dhahhak. Arabiuha annahu khitabul muslimin. Pendapat keempat, ini khitab kepada orang Islam semuanya. Aila yamna'ukum takhribu man kharaba bai' masajid Allah an dzikrih haitsu kuntum min ardi falal masyriq maghrib wal jihati kulliha. Tidak menghalangi kamu bagi orang yang merusak masjid Allah, kamu zikir kepada Allah di mana saja. Kira-kira kamu mau menghadap kiblat atau mau sholat masjidnya dihancurkan orang, di mana saja kamu menghadap, di sana wajah Allah. Mau sholat dihalang-halangin, misalnya kayak di Israel, di Palestina kan sering mau sholat ke Masjid Al-Aqsa dihalang-halangin. Ya udah sholat mana saja. Wa qalu Ali bin Isa, ini pendapat Ali bin Isa. Wa khamiswa, yang pendapat yang kelima tentang ayat tadi, minan nas yas'am anna nazar fil mujtahidin al-wafin bi syaratil ijtihad. Ini ayat menunjukkan atau turun berkaitan dengan para mujtahid yang sudah memenuhi syarat ijtihad. Saun kana fi shalah au fi ghayriha, baik ijtihadnya dalam masalah atau bukan. Wal murad minhu ainal mujtahida idza ra'a bi syaratil ijtihad fa musibun. Itu artinya apa? Kemanapun kamu mengarahkan mukamu di sana wajah Allah. Semua orang ijtihad asal betul-betul ijtihad benar dapat pahala. Itu artinya. Orang ijtihad memahami fikih, mendalami fikih, ya, akalnya cerdas dengan memenuhi syaratnya. Kondisi yang abal-abal bukan. Sudah menguasai bahasa Arab, nahwu, balaghahnya, kinayah, isti'arah, majaz, dikuasai semuanya. Kemudian ijtihad, benar atau salah dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sekarang Imad Banten itu ijtihad itu. Ijtihad itu. Benar 2 pahala, salah 1 pahala. Udah ijtihad itu. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar nggak Ba'alwi itu Habib gitu itu? Benar nggak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiah? Salah dapat pahala. Kalau betul-betul ya, betul-betul dulu ya, serius ya. Bukan serampangan, bukan. Betul ijtihad, penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Begitupun tidak ada namanya Ubaidillah, enggak ada. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar, Rizik. Syihab itu klannya Syihab itu. Namanya Rizik kan. Bahar. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Yazid enggak ada. Ubaidillah juga enggak ada. Ubaidillah enggak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya nggak mengatakan 100% ya. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1% lah. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah. Riset dan sebagainya, DNA. Al-masalatu tsaniyah, in fassarna al-ayata bi annaha tadullu ala tajwiz tawajjuh al-jihad urid fal ayah mansukhah. Kalau ayat fatam wajhullah itu diartikan membolehkan sholat menghadap kemana saja yang dia kendaki, ayat ini berarti telah di-delete dengan perintah menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Wa in fassarna bi anna tad'u ala nasil qiblah min baitil maqdis ila Ka'bah
Kalau ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini menasakh, menghapus, membatalkan menghadap Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah, ayat nasikhah. Ayat ini berarti apa? Mendelit. Wa in fassarna hasail wujuh, kalau bukan itu maknanya falana semua mansukha. Ayat ini bukan nasikh, bukan mansukha. Al-masalatu tsalitsah al-lam fi qouli ta'ala walillahil masyriq maghrib. Lam yang ada walillah itu lam apa itu? Lamul ikhtisas. Lam kekhususan ai huwa khaliquhuma wa malikuhuma. Walillahil masyriq maghrib artinya hanya Allah yang memiliki timur dan barat. Karena Allah lah yang menciptakannya dan yang memilikinya. Fala buddalahu min khaliqin wa mujid. Maka harus ada yang menciptakan, ada yang mewujudkan. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Barat dan timur itu arah. Setiap arah itu dalam imajinasi kita berarti ada arah ukuran panjang, ukuran lebar, ukuran dalam. Kalau sesuatu yang bisa dibayangkan ukuran panjang atau lebar dalam berarti bisa dibagi. Sesuatu yang bisa dibagi berarti terdiri dari susunan, disusun. Sebenarnya susunan berarti ada yang menciptakan makhluk, ada yang mewujudkan. Wa dzilatu amatun fi jihati kulliha. Ani al-fawq wa tahta, begitu pula bawah, tinggi atau bawah. Fadabata bihadza annahu ta'ala khaliqul jihati kulliha. Maka dengan demikian Allah lah yang menciptakan segala jihad, segala arah. Wal khaliq mutaqaddim al makhluk la mahalah. Al khaliq itu mendahului yang makhluk. Faqad qala bari ta'ala qabla khalqil alam munazzahan al jihad wal ihyaz. Allah Ta'ala sebelum menciptakan alam ini tidak ada arah. Enggak ada arah sebelum menciptakan alam ini. Tidak ada barat, timur, utara, selatan, atas, bawah ketika Allah belum menciptakan alam. Paham tidak? Paham enggak? Itu namanya az-zatul mutlaq namanya. Zat yang mutlak. Allah itu zat yang mutlak. Sebelum menciptakan alam enggak ada namanya barat, timur, depan, belakang, sisi, samping, kanan, kiri, enggak ada. Kanan, kiri, depan, belakang enggak ada. Sebelum Allah menciptakan alam. Fawajaba ayyabqa ba'da khalqil alam kadzalik la muhal istihalatin qilabil haqq wal mahiyat. Nah, setelah Allah menciptakan alam terjadilah itu tadi jihad arah itu. Al wajh tsani annahu ta'ala qala fa inna ma tuwallu fathamajullah. Ketika Allah berfirman kemanapun kamu menghadap sana wajah Allah, walau kana Allah ta'ala jisman walahu wajhun jasmaniyun lakana wajhu mukhtassan bijanibin muayyan wajahatin muayyanah fama kana suqalahu fa inna ma tuwallu fathamajullah. Seandainya Allah itu punya muka, maka berarti Allah itu jisim, maka berarti punya muka yang bersifat fisik. Kenapa ditentukan? Berarti harus ditentukan dong jihad tertentu. Kalau Allah fisik dan punya muka, pasti ada apa? Ada arah. Di mana Allah itu? Barat, sebelah barat, sebelah timur, sebelah atas, bawah misalkan. Di sini makanya fathamajullah, kemana saja kamu menghadap sana ada Allah, berarti menunjukkan Allah bukan jisim. Falamma nassallahu ta'ala ala dzalik alimna annahu ta'ala munazzah al-jismiyah. Nah, ketika tahu seperti ini, maka jelas Allah bersih, lepas, suci dari jismiyah, dari faktor kejisiman, bukan fisik sama sekali. Wahtajal khasm bil ayati min wajhain. Tapi yang lawan mengatakan Allah itu jisim, punya hujah juga. Begini hujahnya. Annal ayat tadullu ala thubuti wajhillah. Ayat menunjukkan Allah punya muka. Ayo. Ayat ini menunjukkan Allah punya muka. Udah selesai. Wal wajhu la yasul illa liman kan jisman. Wajah itu tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang punya jisim. Orang punya fisik baru ada wajah. Kalau nggak punya fisik, nggak punya wajah. Karena ada punya wajah berarti fisik Allah itu. Sosok fisik. Atsani annahu ta'ala wasana biqawli wasi'an. Allah menyifati dirinya wasi'an, maha luas. Wasa'atu min sifatil ajsam. Yang namanya luas itu sifatnya fisik, sifatnya jisim, luas. Tanah luas. Gitu ya. Apalagi yang punya ini tanah luas. Luas itu sifatnya fisik.
Berarti Allah itu punya fisik. Wala jawaban awal dijawab yang pertama tadi, wajah tadi. Annal wajah wa in kana fi asl lughah ibarah an adul maksus lakinna bayyana anna law hamalahuna ala adul lakadzib qaul ta'ala fa inna wastamajullah. Betul, yang al-wajah muka itu adalah anggota badan tertentu, yaitu kepala apa muka ya. Tapi kalau kita mengatakan muka Allah yang fisik, berarti kita bertentangan dengan fa'inamatul wastamajullah. Li'anna al-wajah law kana muhadil masyriq lastahala fi dzaka az-za'i yakun muhadil al-maghrib. Kalau Allah punya muka, kalau muka itu ada di timur, enggak mungkin ada di barat. Kalau ada di barat, mungkin ada di. Sedangkan di sini apa kata Allah? Kemanapun kamu hadap, di sana ada muka Allah. Kalau diartikan muka lah ya, di sana ada Allah atau ada muka Allah. Fa idzan la budda min ta'wil. Maka harus ada ta'wil. Wa min wujuh. Ini ta'wilnya nih. Al-awwal anna idhafata wajhillah ka idhafati baitil wa naqatillah. Lafal wajhullah, muka Allah sama dengan baitullah. Apa rumahnya Allah itu, Ka'bah itu? Bukan. Naqatullah, ontanya Allah. Nabi Soleh kan diberi mujizat pada kaumnya. Kamu ngambil air ya setiap hari, kecuali jangan hari tertentu. Itu bagiannya ontanya Allah. Disembelih malah ontanya. Itu kan? Naqatu fasukyaha fakadzu fa'aqwa fadamdama alaihim rabbidzam fasawwaha. Mereka dihancurkan yang melanggar itu. Kita dipesan nih, naqatallahi sukyaha. Ini adalah onta Allah dan ini adalah hari minumnya ini. Jangan melanggar. Malah fa'aqruha, disembelih malah. Fadamdama alaihim rabbuhum. Allah marah menyiksa mereka semua habis. Nah, itu kata-kata naqatallah, ontanya Allah tuh majaz apa hakiki? Majaz hakiki, majaz, metafor. Sama wajhullah, baitullah, naqatullah. Wal muradu minha al-idhah bil khalq wal ijad ala sabil tashrif. Artinya apa sih? Baitullah, bait yang diciptakan oleh Allah. Naqatullah, onta yang diciptakan oleh Allah. Gitu artinya. Faqaulu ta'ala fasamajullah ay fasamaju alladhi wajhukum ilaih. Di sana wajah yang kamu hadapi. Li'annal masyriq maghrib lahu biwajhihima. Karena timur barat bagi Allah, milik Allah. Wal maqsudu min al-qiblah innama yakul qiblat nasbi ta'ala iyyaha. Kenapa dikatakan kiblat? Karena Allah menjadikan dia kiblat. Fa ay wajhin min wujud alam al-mudhaf ila bil khalq wal ijad nasaba wa ainu fa huwa qiblah. Kalau Allah menghendaki kiblat itu kemana arahnya, yaitu jadi kiblat. Jadi kiblat Baitul Maqdis, kiblat atau Ka'bah itu semau-mau. Bukan karena Ka'bahnya Baitul Maqdis atau Ka'bahnya itu kiblat sendiri, bukan. Karena perintah Allah. Seandainya enggak ada perintah Allah, enggak ada keistimewaan, enggak ada keistimewaan dari yang lain. Asani ajakul murad min wajh al-qasd wan niyah. Atau mana wajhullah itu tujuan dan niat. Kemanapun kamu hadap di sana ada, kamu menuju Allah. Dimanapun kamu menghadap, kemanapun kamu menghadap di sana, berarti kamu menuju. Sama dengan astaghfirullah dzamban lastu ahsihi rabbil ibadi ila wajhi wal amal. Saya minta ampun pada Allah dari dosa yang saya enggak kehitungan, lastu ahsi yang saya enggak mampu menghitung. Rabbul ibad, Tuhannya hamba. Ilaihil wajhu, kesanalah kami menghadap. Ilaihil wajhu, kesanalah kami. Al-wajhu di sini mana al-qasd wal amal, kami beramal. Nadhiru qaulu ta'ala inni wajjahtu wajhalladzi fataras samawati. Kalau kita takbiratul ihram apa kita? Kami menghadapkan mukaku kepada Allah. Apa Allah? Kamu tahu arahnya di mana kamu menghadap muka kepada Allah? Begitu kamu sholat tempat Tuhan di depannya gitu. At-tsalitsu ayyakul murad an fasamma mardatillah. Atau ainama tuwallu, kemanapun kamu hadap fatamma mardatullah. Di sana ridho Allah, di sana pahala Allah. Nadhiru qaulu ta'ala innama nut'ikum wajillah. Tidak semata-mata aku memberikan makan kepadamu liwajillah, karena wajah Allah akan ta'ala, yakni liridwanillah. Wa qalu kullu syai'in halik illa wajhah. Ayat mengatakan semua akan hancur kecuali wajahnya Allah.
Yani maka ridallah wa wajhul isti'arah anna man arada dhahab ila insan fa la yazul yaqrubu min najib wa qaddamih. Ini isti'arah namanya. Namanya apa? Isti'arah. Ini mubalaghah ini. Isti'arah. Seperti kamu, saya akan menghadap mukanya presiden. Apa nanti akan betul-betul muka? Ya enggak. Akan ke sana kan begitu kan? Ya, kalau bahasa Arabnya gitu. Maka dzalika mayatu mardata hadin. Itu orang yang ingin diridhoi oleh seorang fa innahu la yazal yaqrubu min mardati. Maka dia akan mendekati agar mendapatkan ridhonya. Falihadza summiya talabur ridhayatul wajh. Maka dengan demikian orang mencari ridho itu berarti mencari mukanya, mencari muka. Ar-rabi annal wajh silatun ka qaulina kullu hari illa wajh. Wajah itu silah. Apa sambungan ya. Wa yaqul nas hadza wajhul amr. Ini adalah masalah yang paling di muka ini. Ini yang paling penting ini wajhul amr. La yuridu bi syai'an akhar ghairah. Innama yuriduna bihi annahu min hauna jamu aksa hadzal amr. Maksudnya apa? Kata-kata ada wajhul amr. Artinya kalau kita mau bicara dari sini dulu nih. Gitu Mas. Dari sini dulu kalau kita mau diskusi. Ini wajhul amr di sini nih. Nanti baru kemana-mana. Ini dari sini dulu. Namanya wajhul amr. Wajahnya masalah. Alam anna hadza tafsir sahihun fil lughah illa annal kalama yabqa. Ini kalau dari si lughah boleh-boleh saja tafsir tadi semuanya itu. Tapi masih ada masalah. Gimana masalahnya coba? Ana yuqal li hadzal qail gini. Fama ma'na qoul ta'ala fasamajullah ma annahu la yajuzu 'ala al-makan fala budda min ta'wil bi anna al-murad fasamma qiblatuh allati yu'badu biha. Maknanya lafal, maknanya redaksi fasamajullah di sana wajah Allah, sedangkan tidak boleh Allah itu dianggap punya tempat, itu artinya di sanalah kiblatnya yang di sana disembah, Allah disembah. Atau sama rahmatuh wa ni'matuh, di sana rahmat Allah dan di sana nikmatnya. Wa tariqut thawabih wa iltimasu mardah. Kemanapun kamu menghadap mukamu, di sana ada pahala dari Allah, ada ridho Allah, nikmat Allah. Itu artinya. Wajib al-thani wa anna wasfana subhanahu wasi'an. Jadi mengatakan Allah di jisim, Allah mensifati dirinya wasi'an, luas. Luas itu kan salah satu sifat dari jisim. Wala syakka annahu la yumkin hamlu ala zahirih. Itu tidak boleh makna lahirnya letterlek, enggak boleh. Wa illa lakana mutajazzi'an bi mutaba'idan fa yatawilat ila khaliq. Kalau dimaknai secara letterlek, maka Allah berarti tersusun dari susunan, disusun dengan beberapa unsur, maka membutuhkan yang menciptakan. Bala budda wa yahmal al sah fil qudrah wa milk. Nah, luas di sini ada luas apanya? Luas apanya? Luas kudrahnya, kekuasaannya, dan luas kekuasaannya. Wal mulk, bukan luas fisiknya, bukan. Au ala nawasi'ul 'atha wa rahmah, atau wasil 'atha, luas pemberiannya, warahmah, dan luas rahmatnya. Atau al-nawasul in'am, luas kenikmatannya. Bibayan masalahil abid, dengan menjelaskan masalah bagi hambanya. Jika yusallu ila ridwanih, jika yasilu ila ridwanih, jika semua hamba nyampe pada ridhonya Allah. Wala'alla hadzal wajh bil kalam al-yaq. Ini pendapat yang paling patut, yang paling benar. Wala'alla hadzal wajh, ini paling benar makna ini. Wala yajuzu hamlu 'ala sa'fil ilm. Enggak boleh luas ilmunya, enggak boleh. Kenapa? Karena tadi sudah ada alim. Innallaha wasi'un alim. Jadi sa'anya enggak boleh ilmu. Kalau sudah ada alim, nanti tikrar, nanti berulang. Wa illa lakal dzikru alim ba'da tikraran. Karena selanjutnya adalah lafal alim, nanti berulang-ulang, enggak boleh. Amma qalu ta'ala alim fi hadzal mawdi', fakat tahdid yakun al-musalli ala hadar min at-tafrid min haythu tasawwur anna ta'ala ya'lam ma yakhfa. Kata-kata innallaha alim, alim itu artinya Allah Maha tahu. Orang yang sholat itu awas jangan sampai teledor. Allah mengetahui apa yang dia sembunyikan. Wa ma ya'lam, dan apa yang dia terang-terangan.
Apa yang terang atau disembunyi Allah tahu. Wa ma yakhfa 'ala syai'. Enggak ada yang samar, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fa yakunu mutahazzir 'ala tasahul. Maka ayat ini kata-kata alim itu merupakan peringatan agar kita tidak menggampangkan sholat, tidak meremehkan masalah sholat. Wa hatamul ayyakuna qaulu ta'ala wasun alim annahu ta'ala wasul qudrah fi tawfiyati thawabi man yaqum bis shalah ala syartiha. Wasun alim artinya Allah maha luas kudrahnya, kekuasaannya dalam memberi pahala bagi orang yang sholat sesuai dengan syaratnya. Wa tawfiyatu iqabi man yatakasul anha. Dan Allah maha luas kudrahnya dalam memenuhi siksaan pada orang yang malas-malas untuk melakukan sholat. Al-mas'alatul khamisah walla iza akbal walla iza adbar. Kata-kata walla jawal yuwalli. Boleh menghadap, boleh membelakang. Boleh dua-duanya. Wa huwa min addad. Itu opposite tuh. Wa ma'nahu hauna al-iqbal. Tapi yang di sini cuma mana iqbal menghadap. Kalau Hasan membaca fa aina ma tawallau. Kalau Hasan bacanya fa aina ma tawallau, bukan tuwallu. Fathita min tawalli. Yurid fa aina ma tawajjal qiblah. Al-Fatihah.